Oke, salam literasi. Masih dengan semangat yang sama. Puisi itu nutrisi. Kesempatan ini saya ingin membacakan puisi karya Suhogi. Terinspirasi puisi ini karena belum lama saya memang murojaah menonton kembali film Suhogi dengan latar belakang saat itu karena ada berita tentang pembungkaman gerakan mahasiswa. Wah, saya terus kayaknya perlu mengambil kembali semangat para mahasiswa, khususnya di ya salah satunya kan di uh, sejarah kita ini ada satu mahasiswa yang menarik, Suhogi ya, yang mati muda. Ada satu puisinya ini, judulnya Pesan. Saya akan bacakan. Pesan. Hari ini aku lihat kembali wajah-wajah halus yang keras yang berbicara tentang kemerdekaan dan demokrasi dan bercita-cita menggulingkan tiran. Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator, dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi. Kawan-kawan, kuberikan padamu cintaku, dan maukah kau berjabat tangan selalu dalam hidup ini. Dimuat di harian Sinar Harapan tanggal 18 Agustus 1973. Ini salah satu puisi dari beberapa puisi yang saya sih pertama kali memang menikmati puisi Suhogi ini justru di filmnya itu ya, karena filmnya itu kan ada beberapa puisi yang dibacakan dan beberapa itu malah justru puisi-puisi yang romantis gitu, dengan kekasihnya yang seperti cinta yang tak sampai gitu ya. Tapi itu sangat personal gitu. Puisi-puisinya itu sangat personal, walaupun dalam kisahnya kan digambarkan beliau betapa kehidupan beliau itu sepanjang hidupnya hampir semuanya untuk hampir kebanyakan dalam sisa hidupnya itu memang untuk pergerakan. Bahkan menariknya itu adalah dia seorang yang menjaga idealismenya dia gitu, sehingga di zaman Soekarno dia begitu ya berani berbeda pandangan dengan Soekarno. Bahkan ketika diceritakan dalam satu adegan dia pernah berdebat gitu di kelas gitu, ketika membicarakan bahwa Soekarno memberikan demokrasi terpimpin itu dan Suhogi meyakini bahwa itu bukan demokrasi. Bagaimana demokrasi saat demokrasi terpimpin? Itu otoriter dan itu keras sekali. Namun ketika akhirnya Soekarno jatuh bersama dengan puncaknya di G30 SPKI, Suhogi justru mengkritisi pula gerakan pemberantasan G30 SPKI yang menurut Suhogi dalam beberapa hal melanggar kemanusiaan. Dan ini kan membuktikan bahwa Suhogi bukan seorang yang oportunis, tapi dia tetap menjaga idealismenya. Ya banyaklah cerita tentang itu. Tapi sebenarnya saya membuka dengan puisi Suhogi ini, ya, dia bercerita tentang teman-teman pergerakannya yang berbicara tentang kemerdekaan, demokrasi, bercita-cita menggulingkan tiran. Ya. Ini sebenarnya ini adalah dasar dari rasa kepahlawanan. Jadi kalau dalam kolom dulu seorang kolumnis ya, penulis Anies Mata itu pernah rajin menulis di serial kepahlawanan di majalah Tarbawi. Saya dulu berlangganan majalah itu. Ada salah satu tulisan beliau tentang sebenarnya kepahlawanan itu awalnya lahir dari kegelisahan yang disimpan dalam hati anak muda ketika dia tidak ingin kondisi yang terjadi itu yang tidak sama dengan
seharusnya gitu. Jadi ketika ada kegelisahan yang dia simpan. Ini menarik, saya ini teringat betul sampai sekarang saya masih ingat karena menurut saya ini memang memang benar banget gitu ya. Mengapa ada kegiatan, ada demo-demo mahasiswa, mengapa itu lahir dari kalangan terdidik gitu. Karena sebenarnya mereka belajar tentang hal-hal yang ideal gitu. Lalu ketika di lapangan dia melihat berbeda, mereka masih menyimpan kegelisahan itu. Kegelisahan itu bisa dalam bentuk pandangan-pandangan dia dalam diskusi di kampus, tulisan-tulisan dia jika dia seorang yang aktif di jurnalisme, atau dia juga seorang yang orasi-orasi dia ketika dia turun ke jalan. Jadi rasa rasa kegelisahan itulah yang akhirnya melahirkan dasar-dasar cikal bakal kepahlawanan. Di balik kalau seandainya ya, rasa idealismenya itu yang kegelisahan anak-anak muda terhadap sesuatu yang tidak ideal itu sudah nggak ada lagi di sekitar kita, di bumi, di tanah air kita, di negeri kita ini, maka sudah kebayang masa depan kita seperti apa. Karena nggak ada lagi orang-orang yang mau eee eee, menjaga rasa kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanan itu. Sebenarnya ini terjawab dari kata kepahlawanan ini, mengapa kok menjaga kegelisahan antara yang ideal dengan yang nyata itu, dengan kenyataan itu ketika berbeda, maka itu disimpan kegelisahan itu menjadi dasar dari kepahlawanan. Kenapa? Karena definisi kepahlawanan mungkin banyak lah, definisi pahlawan itu apa sih sebenarnya, tapi saya suka betul dengan salah satu tausiah, eee, A.A. Gym ya. A.A. Gym itu pernah pernah dalam satu tausiahnya itu dia menceritakan pahlawan itu adalah, ya dia itu memberikan lebih dari apa yang dia terima gitu, katanya begitu. Jadi kalau kalau, pekerja itu dia memberikan sama persis dengan apa yang dia terima. Kalau dia terima gaji sekian, ya maka dia akan melakukan persis sama dengan itu. Tapi kalau pahlawan itu memberi lebih, ibarat berapa dia ingin memberikan lebih dari itu. Bahkan bisa jadi nggak sepadan gitu yang dia terima, bahkan mungkin dia nggak terima apa-apa, tapi dia melakukan semua itu pahlawan. Oh sorry, ada tingkatan yang paling rendah itu penjahat katanya. Penjahat itu yang dia terima lebih lebih banyak daripada apa yang dia berikan. Naudzubillah min dzalik ya. Itu penjelasan tausiah Hakim dan saya ngena di sini, wah. Jadi kejawab mengapa ada orang-orang yang yang menyimpan tadi antara ideal dengan kenyataan itu adalah menjadi kepahlawanan, cikal bakal kepahlawanan karena hanya orang-orang yang menyimpan itu yang bisa melakukan lebih daripada apa yang dia terima. Tanpa itu susah, tanpa itu susah. Kalau orang udah selalu ngitung apa yang dilakukan ya susah. Jadi, inilah yang rasanya perlu ditanamkan dalam diri anak-anak muda di negeri kita ini ya. Karena saya melihat, mulai ada fenomena pragmatis gitu, pragmatis sejak dini. Pragmatis sejak dini. Jadi anak-anak kecil itu sudah mulai berpikir pragmatis gitu. Dari mulai apa namanya, ya mungkin bagus ya awalnya, kewirausahaan, ada platform ekonomi yang menurutku ngeri gitu ya, itu kan kalimat gini, tindakan ekonomis adalah mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya gitu. Nggak tahu itu mungkin bener ya, tapi kan sebenarnya itu lawannya pahlawanan itu kan. Jadi yang di kepala anak-anak kita ini jangan-jangan berpikir bagaimana dia mendapatkan sebesar-besarnya dari biaya atau usaha yang sekecil-kecilnya gitu. Kan ngeri banget itu. Akhirnya pragmatis gitu. Termasuk ya ada fenomena nyontek, ada fenomena bahkan curang bersama-sama satu sekolahan, macam-macam. Dan itu menurut saya mengkhawatirkan kita karena tataran idealnya harusnya dijaga betul untuk melahirkan orang-orang yang mau menjadi pahlawan. Ngeri banget ya. Tapi, gini mengingatkan kembali, jadi saya termasuk yang merekomendasikan kalau ada yang udah lama nggak nonton. Saya nonton udah lama sebenarnya, tapi saya ulang lagi kemarin karena ngelihat mahasiswa itu saya pengen tahu apa sih yang dan di situ ada cerita yang menarik, di situ kan ada kehidupan pribadi dia, lalu lalu dia juga bagaimana apa yang dia lakukan untuk masyarakat. Dan inilah yang sebenarnya, kayaknya ini akan berlanjut ya, obrolan saya tentang ini akan berlanjut. Jadi sebenarnya kalau yang tadi saya sampaikan tentang nilai-nilai kepahlawanan, tataran ideal yang ada dalam diri kita itu harus kita jaga, biar tetap gelisah ketika ada yang nyata di kehidupan kenyataan ternyata berbeda dengan yang ideal, itu adalah wilayah-wilayah, diri diri kita.
Tapi itu ternyata tidak cukup. Suhoki nggak bisa menceritakan itu lebih karena setelah itu dia mati muda, tidak ada keluarga, tidak sempat keluarga. Karena nanti tahapan ini akan berkembang. Nah, ini buat anak-anak ya, teman-teman yang masih masih muda-muda, tidak boleh hanya berhenti di situ karena dia harus ada proses berikutnya yaitu membangun keluarga. Keluarga seperti apa, nah itu nanti mungkin ini bisa jadi serial ya. Nanti setelah jadi keluarga, dia harus masuk ke dalam masyarakat. Dia ikut berkontribusi apa dalam masyarakat. Atau bahasa ini itu berafiliasi, berpartisipasi, berkontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Dia harus bisa mengambil peran itu. Bayangkan kalau ini anak muda dari saat belajar sekolah menengah atau kuliah itu sudah ada di pikirannya begitu. Saya harus rapikan dulu kondisi spiritual saya, gitu, kepribadian saya, termasuk tadi menjaga kegelisahan kita ketika ada hal-hal yang tidak benar di kehidupan nyata, sementara harusnya nggak begitu, kita jaga kegelisahan itu. Lalu kita lanjutkan dengan kita bertemu dengan pasangan, ya kan banyak sekali kisah-kisah tentang kisah romansa itu ya, kisah cinta seperti itu. Harusnya kan itu dilanjutkan. Jadi kalau katanya itu cinta itu nggak ada artinya kalau nggak sampai berujung di pernikahan gitu. Jadi pernikahan karena cinta itu ada dalam diri manusia untuk membangun itu. Sehingga ketika yang pernikahan di keluarga, keluarga yang apa? Keluarga yang baik. Lalu nanti dia bagaimana berperan di masyarakat. Setelah itu nanti bagaimana dia di pemerintahan. Bagaimana membangun pemerintahan yang baik. Bagaimana menjadi negara yang kokoh. Setelah jadi negara, bagaimana satu negara itu, negara kita ini bisa berperan dalam lingkup global dunia ini seperti apa. Wow, serem banget. Tapi ini penting saya pikir ya, karena saya ingat apa yang dikatakan Anies Mata saat dia takziah kemarin belum lama ada kiai di Madura yang meninggal dan dia memberikan ucapan bela sungkawanya dengan Bapak Kiai muda ini, mohon maaf saya lupa namanya. Bapak Kiai muda ini adalah Bapak Kiai yang mengerti bahwa model manusia Indonesia itu seharusnya adalah religius dan berwawasan global. Sehingga di pesantrennya itu dari sangat muda sudah diajarkan banyak bahasa. Karena dia ingin membawa anak didiknya menjadi berwawasan global. Dengan bahasa itu kan ilmu alat untuk memahami suasana dunia di sekitar kita. Jadi dua tadi ya, religius dan berwawasan global. Kebayang kalau semua kita berpikir seperti itu, anak-anak sekarang gitu, rasanya Indonesia akan menjadi negara yang keren. Aduh, kayak serem di pembahasan kita ya. Semoga ada manfaatnya. Salam literasi.